Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dengan NIM H0320511, kelas Pendidikan Biologi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri kehidupan, makhluk tak hidup atau disebut juga dengan benda mati, yang merupakan benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yakni bernafas. Setiap kamu bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan 40 kelas 7 SMP semester 1 bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Setiap kita beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi. Dari mana energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Setiap kita bergerak, berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan, itu merupakan ciri bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan ketika tubuhmu semakin tinggi dan masa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan masa tubuh waktu masa kecil. Tentu saja tidak sama. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring bertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, ketika ibu melahirkan, ayah dan ibu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Nah, dari contoh inilah kita menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut dengan iritabilitas. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air kan memiliki daun lebar dan tipis. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran
dan ada kelompok buah-buahan, ada pula kelompok barang kebutuhan pokok, dan lain-lain. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis seperti sifat serta dan ciri-cirinya. Makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompok. Namun, kelompok-kelompok tersebut disebut berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki, anggotanya di dalam tingkat klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut dengan takson. Selanjutnya, kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua, habitusnya. Apakah berupa pohon perdu atau semak? Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Dan yang terakhir, cara perkembangbiakan. Apakah dengan seksual atau disebut dengan generatif, atau aseksual atau biasa disebut dengan vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam pengklasifikasian hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan dan anus. Dan yang kedua itu kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh dan atau di dalam tubuh? Dan yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4 atau tidak berkaki? Kunci determinasi. Kunci determinasi di sini merupakan suatu kunci yang diperoleh untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi di sini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci di kolom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kunci harus dikotomi. Dan yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm daun besar atau kecil. Selanjutnya gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama dan setiap kuplet diberi nomor. Itulah tadi materi pengklasifikasian makhluk hidup pada materi kelas 7. Dan jika ada kesalahan